Halo teman-teman semua, di video kali ini si Supernova bakal benerin drat oli yang di bawah, yang pembuangan oli. Kalau kalian nonton videonya beberapa bulan yang lalu, ayo ngetes nih. Jadi si Supernova itu lagi speeding sama Aerox dan juga Vario 125 yang udah di bore up ke 131 atau 132 gitu ya. Jadi tutup oli yang bawahnya itu lepas ya, karena drat olinya udah selek itu. Nggak ketahuan sama gua, itu udah lumayan lama seleknya, tapi baru sampai kejadian lepas itu pas waktu itu ya. Untungnya waktu itu motor gua masih aman karena keburu ketahuan sama orang lain tuh. Ada bapak-bapak yang ngasih tahu gua kalau olinya berceceran gitu ya. Ya udah bore up tapi cuma 54, tapi wajar sih kalau sama. Kenapa katanya? Apa? Hah? Tapi kalau ke jalannya itu cuma sedikit, jadi banyaknya bercecerannya ke ban sama knalpot dan juga bodi gua. Untungnya waktu itu udah ketahuan, jadi gua langsung berhenti. Olinya juga masih ada ya, di mesin itu masih ada, soalnya pas gua berhenti itu olinya masih banyak yang nyucur ke bawah. Apaan? Anjir, tutup ini, tutup olinya nggak ada, cu. Tutup apa? Tutup oli bawah. Nggak adaan. Nggak ada anggung nih. Ya Allah, tutup olinya. Waduh. Nah, dari situ gue langsung nyari bengkel, di stepin ya sama teman-teman gue, masih Agung sama satu lagi temennya. Langsung nyari bengkel terdekat supaya ganti baut, karena bautnya udah hilang ya, jadi pasang lagi bautnya sama ganti oli sekalian. Untungnya waktu itu aman ya. Kalau nggak ada mereka atau nggak ada bapak-bapak yang ngasih tahu, itu mungkin nggak tahu motor gue udah kayak gimana, mungkin bisa ceket atau nggak jebol kali ya. Jadi ngebenerinnya itu harus ngebongkar mesin dan juga ngebelah crankcase. Jadi nanti habis dibelah crankcase-nya dibawa ke tong bubut untuk didrat ulang tempat pembuangan olinya. Nah, karena untuk ngebenerinnya itu harus ngebongkar crankcase dan ngebelah crankcase ya. Jadi gue udah ada niatan untuk masang penstruk 2 mili ya, otomatis ya stroke up 2 mili ya. Jadi gue itu udah punya niatan untuk stroke up itu dari awal pas gue naik ke 130 cc. Karena waktu itu gue mikir, karena ngebongkarnya bakal lama prosesnya, jadi gue tahan dulu untuk stroke up-nya. Nah, jadi sekarang itu sekalian ya, jadinya sekalian benerin drat oli bawah, kan pas ngebongkar crankcase. Dan juga sekalian aja gue masang penstruk 2 mili. Gue pakai penstruknya itu merek GF Racing ya, 2 mili, jadi pen bawaannya itu diganti sama penstruk yang 2 mili itu. Jadi gimana ya? Jadi kruk asnya nggak perlu dirubah lagi. Jadi suatu saat nanti kalau gua pengen distandarin, tinggal pasang lagi tuh pennya jadi yang standar lagi. Jadi motor gua langsung dibawa aja ke No Limit Speed, dan ini videonya pas di bengkel. Halo teman-teman semua, jadi sekarang gua lagi ada di No Limit Speed ya. Nih, tuh, lagi ada di No Limit Speed. Sekarang motor gua mau dibongkar mesin ya, bongkar semua, belah crankcase. Kenapa? Karena kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya yang lagi speeding sama Aerox dan Vario, itu tutup oli bawahnya copot ya karena selek. Jadi olinya habis itu nggak tahu nih ada yang kena apa enggak. Jadi sekarang tuh mau dibenerin drat olinya mau dibenerin supaya nggak selek. Nah, jadi kan harus bongkar mesin, dibelah crankcase juga. Nah, sekalian ngebelah crankcase kan ya, jadi apa tadi penstruknya ini ya? Oh iya itu nih, gue juga mau sekalian pasang penstruk 2 mili ya kan. Nih, kelihatan nggak ya? Nih, penstruk 2 mili
bukan supaya tambah mantep. Aduh, itu motornya masih di sana, belum dibongkar. Perkiraan sih beberapa hari ya, 3 atau 4 hari. Nanti gua videoin pas dibongkarnya. Habis itu mungkin gua pulang dulu. Nanti beberapa hari selanjutnya kesini lagi kalau motornya udah jadi. Jadi itu tadi video pas di bengkel dan juga proses pembongkaran si Supernova, bongkar mesin dan juga belah crankcase ya. Pas dicek kondisinya, kondisi mesin gua yang di bagian boring dan juga seher itu masih aman ya, benar-benar masih ya kayak gimana ya, pakai ya pokoknya masih benar-benar mulus lah ya. Paling ringnya aja harus diganti, ring sehernya ya, karena kelemahan piston merek Vim itu ring sehernya cepet lemah ya. Jadi setahun, kalau bisa setahun sekali atau enggak setahun lebih lah ya harus diganti ring sehernya. Jadi itu juga gua sekalian diganti ring sehernya pakai yang baru lagi, dan juga packing blok sehernya harus gua ganti karena kan itu udah otomatis sudah stroke up 2 mili, jadi packing juga harus diganti. Packingnya bakal pakai yang aluminium 2 mili ya, tapi nggak tahu nanti, soalnya barangnya rada susah, nggak tahu gimana nanti, itu mah dikabarin lagi nanti sama si AB-nya mau pakai packing 2 mili atau ganti seher sama yang lebih pendek, itu nggak tahu. Jadi prosesnya itu memakan waktu. Kemarin tuh gua naruh motor di sana hari Kamis ya, Kamis tanggal 11 November ya kalau salah, iya tanggal 11 November. Jadi kita tunggu aja sampai motornya beres, dan kalau udah beres nanti kita langsung ke bengkel lagi ke No Limit Speed Cibinong. Dan juga ini baru pertama kalinya si Supernova bongkar crankcase ya, sampai dinepin berhari-hari. Paling sih sebelumnya kalau buat rap itu taruh motor pagi, diambil sore atau enggak malam ya, paling gitu aja sih selama ini. Oke teman-teman, kita ketemu lagi kalau gue udah dapat kabar kalau motornya udah beres ya.
Oke teman-teman semua, jadi gua tadi habis ngambil motor di Abi ya, di No Limit Speed. Dan ini motor gua udah beres. Jadi gua itu habis yang utama sih. Tapi ini motornya gua nyalain soalnya startnya susah, di starter nggak bisa nyala. Jadi gua harus nyelah, dan sedangkan selahnya itu berat banget, sumpah ini bener-bener berat. Sama kayak yang sebelumnya, cuman ini lebih berat lagi. Jadi gua itu habis ganti ini ya. Ini ya. Ngedrat ulang oli pembuangan, habis itu gue sekalian stroke up 2 mili nih ya, nggak kelihatan. Jadi pakai packingnya itu packing tembaga 1,5 mili sama packing biasa ditambah jadi 2. Terus karbunya itu di sini karbunya gue ganti juga, tapi ini punya teman gue nih ya, pakai PE28. Jadinya ini boros banget motornya tuh, jadi ininya ngebul banget tuh, nggak kelihatan sih pokoknya ini asap putih tipis lah ya, tapi kalau gue lihat secara langsung ini kelihatan banget. Dan pas masih masa bongkar gitu ya, pas gue cek ini pistonnya masih bagus tuh yang pas bongkar pertama. Habis itu kan motornya dipasang-pasang lagi gitu ya, dicoba-coba. Nah pistonnya itu ternyata udah retak, jadinya pistonnya gue harus ganti. Ini pakai piston temen gua juga nih ya, yang anak No Limit Speed juga, si Angga namanya. Jadi pistonnya pakai yang punya dia, pakai yang punya Vim juga, tapi pistonnya jadinya dibubut lagi, ditipisin ya. Pokoknya jadi kompresinya jadi lebih ringan lah harusnya ya. Cuman ini yang bikin berat itu karena mungkin stroke-nya ya jadi naik, jadi starternya jadi lebih berat. Oke, apalagi ya? Oke, kita tes dikit suaranya ya. Nih suaranya kayak gini. Tuh ya. Nggak bakal gua tes banyak-banyak. Soalnya walaupun katanya ini nggak perlu inline, soalnya kan blok CR-nya nggak diapa-apain ya, nggak di quarter lagi. Tapi gua cari aman aja. Nggak bakal gua geber-geber. Gitu, jadi ini adalah proyekan apa ya? Proyekan ngebenerin drat oli bawah sekalian stroke up 2 mili anjay. Gimana nih menurut kalian? Menurut gua sih kalau buat harian jangan di stroke up, soalnya ribet banget ini, gua starter aja susah banget. Jadi solusinya itu gua harus ganti dinamonya nih ya, pakai yang dinamo buat warap, jadi supaya gampang starternya nih, soalnya susah banget. Jadi gua nyalain terus supaya nggak susah nyalain motornya. Nih gua tes jalan ya, dikit ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Tuh ini mesin motor gua mati nih. Susah lagi dah nyalainnya.